Pemirsa Mahkamah Konstitusi hari ini menggelar sidang uji materi Undang-Undang Pemilu. Langsung kita bergabung ke Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta untuk mengikuti jalannya sidang. Terbuka dengan menyatakan bahwa Pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan agar penyelenggaraan pemilu lebih berkualitas dengan partisipasi rakyat yang seluas-luasnya atas prinsip demokrasi langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil harus menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan pemilu untuk dikembangkan dan diimplementasikan oleh undang-undang mengenai pemilu secara singkat dan sederhana yang dipergunakan untuk memberi landasan bagi seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu agar dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, rakyat sebagai subjek utama dalam prinsip kedaulatan rakyat tidak hanya ditempatkan sebagai objek oleh peserta pemilu dalam mencapai kemenangan semata. Bahwa pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka. Dengan demikian, adanya keinginan rakyat untuk memilih wakil-wakilnya yang diajukan oleh partai politik dalam pemilu sesuai dengan kehendak dan keinginannya dapat terwujud. Harapan agar wakil rakyat terpilih tersebut juga tidak hanya mementingkan kepentingan partai politik, tetapi mampu membawa aspirasi rakyat pemilih. Dengan sistem proporsional terbuka, rakyat secara bebas memilih dan menentukan calon anggota legislatif yang dipilih, maka akan lebih sederhana dan mudah ditentukan siapa yang berhak terpilih, yaitu calon yang memperoleh suara atau dukungan rakyat yang paling banyak. Bahwa dengan diberikan hak kepada rakyat secara langsung untuk memilih dan menentukan pilihannya terhadap calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota dengan suara terbanyak, di samping memberikan kemudahan kepada pemilih dalam menentukan pilihannya, juga lebih adil tidak hanya bagi calon anggota DPR atau DPRD, tetapi juga untuk masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya, baik masyarakat yang bergabung sebagai anggota partai politik maupun masyarakat yang tidak bergabung sebagai anggota partai politik peserta pemilu. Karena kemenangan seseorang calon untuk terpilih tidak lagi digantungkan kepada partai politik peserta pemilu, tetapi sampai sejauh mana besarnya dukungan suara rakyat yang diberikan kepada calon tersebut. Dengan demikian, konflik internal partai politik peserta pemilu dapat berimbas kepada masyarakat, dapat dikurangi, yang semuanya sesuai dengan prinsip-prinsip pemilu yang adil, jujur, dan bertanggung jawab. 9. Bahwa semangat Mahkamah Konstitusi untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang substantif terlihat melalui pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi nomor 22/24 PU Datar 6 Romawi 2008 tersebut. MK juga menyatakan bahwa dilihat dari dimensi keadilan dalam pembangunan politik, pada saat itu Indonesia telah menganut sistem pemilihan langsung untuk presiden dan wakil presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kepala dan wakil kepala daerah. MK kemudian menyatakan menjadi adil pula jika pemilihan anggota DPR RI atau DPRD juga bersifat langsung memilih orang tanpa mengurangi hak-hak politik partai politik. Sehingga setiap calon anggota legislatif pada semua tingkatan sesuai dengan perjuangan dan perolehan dukungan suara masing-masing. Dengan berdasarkan pada pertimbangan hukum MK tersebut, DPR RI berpandangan tidak benar jika peran partai politik menjadi terdistorsi sebagaimana didalilkan para pemohon. 10. Bahwa selain itu perlu dilihat secara utuh pasal lain Undang-Undang Pemilu yang telah mengatur mengenai tata cara pengajuan bakal calon anggota legislatif yang justru tidak mengurangi sama sekali peran dan kedudukan partai politik sebagaimana diatur Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 berdasarkan pasal 241 Undang-Undang Pemilu menentukan bahwa
partai politik peserta pemilu melakukan seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota secara demokratis dan terbuka sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan atau penentuan internal partai politik peserta pemilu. Berdasarkan pasal EKO, jelas sekali bahwa partai politik diberikan wewenang penuh oleh undang-undang untuk menyeleksi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota. 11. Bahwa meskipun materi muatan dalam perkara nomor 114 garing PU Datar 20 Romawi 2022 dengan perkara 24 garing PU Datar 6 Romawi 2008 diatur melalui dasar hukum yang berbeda, namun secara prinsip materi yang diujikan mengatur mengenai hal yang sama, yaitu penguatan sistem proporsional terbuka yang jelas memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memilih dan menentukan calon anggota legislatif secara bebas. Bahwa DPR RI selaku pembentuk undang-undang memperhatikan pertimbangan putusan MK tersebut sebagai dasar untuk menerapkan sistem proporsional terbuka dengan harapan proses pemilu dapat lebih baik. Oleh karena itu, tidak ada urgensi bagi Mahkamah Konstitusi untuk menilai dan menguji kembali materi muatan berkaitan dengan Undang-Undang EKO. Sehingga sudah sepatutnya MK menyatakan bahwa perkara EKO adalah nebis in idem. 12. Berdasarkan dinamika historis pengaturan undang-undang kepemiluan di Indonesia dan putusan MK nomor 22/24 garing PU Datar 6 Romawi garing 2008 tersebut, maka dalam konteks politik hukum pemilu di Indonesia, DPR RI berpandangan bahwa potensi kemunduran demokrasi akan terjadi apabila pemilu kembali dilaksanakan dengan sistem proporsional tertutup yang hanya memilih partai politik. Petitum para pemohon justru mereduksi pelaksanaan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana setiap warga negara tidak lagi dapat memilih siapa perwakilan mereka yang dikehendaki untuk duduk di kursi parlemen dan menyuarakan suara masyarakat. 13. Terkait dengan dalil para pemohon mengenai bergesernya nilai. Sebentar ya. Itu yang yang ikut melalui Zoom yang tidur di tengah itu, coba kalau enggak disuruh keluar aja, dikeluarkan aja dari dari Zoom. Yang di tengah Ahmad Taufan Sudirjo. Ya, sudah. Silakan lanjutkan Pak Supriyansa. Baik yang mulia, selanjutkan. 13. Terkait dengan dalil para pemohon mengenai bergesernya nilai yang mengarah ke pasar bebas dengan kekuatan modal semata, kuatnya kebebasan individu tanpa melihat kualitas dan kemampuan calon. Ada dalam perbaikan halaman 17, DPR RI berpandangan hal tersebut tidak benar. Hal penting yang seharusnya menjadi perhatian adalah upaya menghadirkan seorang calon anggota legislatif sebagai kader yang tumbuh dan menang karena adanya dukungan massa yang sudah mengetahui program kerja dan kualitasnya serta komitmen terhadap konstituen. Calon anggota legislatif terbaik dapat dipilih oleh partai politik sehingga mendorong kandidat bersaing dalam memobilisasi dukungan massa secara positif sesuai kualitasnya. Seorang calon anggota legislatif yang berkualitas tentu perlu melakukan upaya yang lebih besar untuk dikenal melalui program kerjanya. Hal tersebut lazim mengingat ia merupakan bagian dari wakil rakyat. 14. Bahwa ada pun hal-hal lain berkaitan dengan tingginya biaya pemilu, rumitnya sistem proporsional terbuka, munculnya potensi korupsi dan sebagainya sebagaimana didalilkan para pemohon, maka DPR RI berpandangan bahwa hal tersebut merupakan konsekuensi dari pelaksanaan demokrasi dan bagian dari dinamika implementasi di lapangan. Pemilihan sistem pemilu dengan sistem proporsional terbuka atau tertutup merupakan sebuah pilihan yang menjadi kebijakan terbuka pembentuk undang-undang. Tidak ada persoalan inkonstitusionalitas norma dari diaturnya sistem proporsional terbuka sesuai dengan pasal-pasal EKO Undang-Undang Pemilu. Bahwa
MK tidak memiliki kewenangan untuk menentukan sistem pemilu karena hal tersebut merupakan kewenangan dari pembentuk undang-undang dengan memperhatikan partisipasi masyarakat. 15. Bahwa setiap pilihan kebijakan memiliki konsekuensi masing-masing. Dalam konteks sistem pemilu di Indonesia, tidak ada jaminan masalah-masalah yang dikemukakan para pemohon akan mengecil dan diterapkannya sistem proporsional tertutup sebagaimana didalilkan para pemohon. Sejatinya hal tersebut merupakan bagian dari proses berdemokrasi di Indonesia. 16. Bahwa terkait ketentuan pasal 422 dan pasal 426 ayat 3 Undang-Undang Pemilu yang diminta oleh para pemohon agar dimaknai sesuai dengan petitumnya, maka hal tersebut juga dapat berpotensi akan terjadinya konflik karena masyarakat tidak memilih perorangan. Hal ini justru akan menimbulkan konflik di antara para kader partai politik di internal partai, khususnya dengan para ketua partai politik, karena semua kader pastinya akan merasa layak dan patut dipilih untuk menduduki kursi anggota DPR RI, DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten kota. Hal ini justru berpotensi menghambat pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan nasional maupun daerah. 17. Bahwa terkait dengan kepedulian para pemohon terhadap kemajuan demokrasi dan proses pemilu yang seyogyanya menguatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mengkritisi dan mengevaluasi berkaitan dengan hal tersebut, DPR RI sangat mengapresiasi upaya para pemohon. Hal ini mengingat dalam pelaksanaan pembangunan negara Indonesia dibutuhkan kontribusi positif dari seluruh komponen bangsa termasuk dari masyarakat. Terkait dengan apa yang disampaikan oleh para pemohon dalam permohonannya, kiranya dapat menyampaikan masukannya kepada pemerintah maupun kepada DPR RI untuk dapat dijadikan bahan evaluasi dan perbaikan pelaksanaan pemilu 2024. 18. Bahwa setelah adanya putusan MK nomor 2224/PU Datar 6 Romawi garing 2008 tersebut, hingga saat ini DPR RI dan pemerintah sebagai pembentuk undang-undang telah menunjukkan sikap yang sama dengan putusan MK yang memperkuat penerapan sistem proporsional terbuka. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota DPR, anggota DPRD kabupaten kota dan Undang-Undang Pemilu. 19. Bahwa sikap DPR RI dan pemerintah yang memilih sistem proporsional terbuka bukan hanya karena mengacu pada putusan MK nomor 2224/PU Datar 6 Romawi 2008. Berikut semua alasan dan argumentasinya, tetapi juga karena menyerap aspirasi masyarakat yang luas, cenderung lebih memilih sistem proporsional terbuka dibandingkan dengan sistem proporsional tertutup. 20. Bahwa konsistensi sikap masyarakat yang lebih memilih sistem proporsional terbuka diserap oleh 8 partai politik yang memiliki kursi di DPR, yakni fraksi Partai Golongan Karya, fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, fraksi Partai Nasdem, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, fraksi Partai Demokrat, fraksi Partai Keadilan Sejahtera, fraksi Partai Amanat Nasional, dan fraksi Partai Persatuan Pembangunan yang secara resmi telah menolak sistem proporsional tertutup sebagaimana yang disampaikan dengan pernyataan sikap secara terbuka pada hari Minggu 8 Januari 2023 yang bunyinya: 1. Kami menolak proporsional tertutup dan memiliki komitmen untuk menjaga kemajuan demokrasi di Indonesia yang telah dijalankan sejak era reformasi. Sistem pemilu proporsional tertutup merupakan kemunduran bagi demokrasi kita. Di lain pihak, sistem pemilu proporsional terbuka merupakan perwujudan dari demokrasi yang berdasarkan kedaulatan rakyat, di mana dapat menentukan calon anggota legislatif yang dicalonkan partai politik. Kami tidak ingin demokrasi ini mundur. 2. Sistem pemilu dengan proporsional terbuka merupakan pilihan yang tepat dan telah sesuai dengan putusan MK nomor 2224 pada tanggal 23 Desember 2028
yang sudah dijalankan dalam 3 pemilu. Gugatan terhadap jurisprudensi akan menjadi presiden yang buruk dan tidak sejalan dengan asas nebis in idem. 3. KPU agar tetap menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu dengan menjaga netralitas dan independensinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 4. Kami mengapresiasi kepada pemerintah yang telah menganggarkan anggaran pemilu 2024 serta kepada penyelenggaraan pemilu terutama KPU agar tetap menjalankan tahapan-tahapan pemilu 2024 yang telah disepakati bersama. 5. Kami berkomitmen untuk berkompetisi dalam pemilu 2024 secara sehat dan damai dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa agar tetap memelihara stabilitas politik, keamanan, dan ekonomi. 21. Bahwa sangat jelas bahwa tidak ada situasi baru, dinamika baru, atau perkembangan baru yang signifikan terkait sistem proporsional terbuka ini. Pelaksanaan pemilu 2009, 2014, dan 2019 justru berlangsung dengan partisipasi terus meningkat, yakni pemilu legislatif 2009 sebesar 70,9%, pemilu legislatif 2014 sebesar 75,11%, dan pemilu legislatif 2019 sebesar 81,69%. Mohon izin yang mulia, mengingat fraksi PDIP memiliki pandangan berbeda dengan 8 fraksi, yaitu fraksi Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, Partai Demokrat, PKS, PAN, dan P3, maka pendapat PDIP tersebut akan dibacakan oleh Saudara Arteria Dahlan